Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pemberian infus intravena jika dilakukan bersamaan dengan loading dose ya. Jadi ada dua cara untuk menentukan dosis loading atau dosis muatan. Tapi bukan DM ya, kalau DM adalah dosis dosis muatan. Jadi ada dua cara dosis muatan. Eliminasi dari pustaka. Ini digunakan untuk menghitung K sama dengan kemudian infusnya ini diperoleh dari formularium ya, dari pustaka juga intinya, atau dosis yang lazim digunakan di praktek klinis itu berapa. Nah, dua cara ini syaratnya adalah subjek itu belum pernah mendapatkan obat, atau kalaupun sudah pernah, kadar obat dalam darah itu sudah sangat rendah. Iya, soalnya saya baru nulis. Oh gitu ya. Ya sudah, saya off-kan video saja ya supaya lancar suaranya. Oke, kalau gitu saya ulangi lagi penjelasan saya. Jadi ada dua cara adik-adik bisa menentukan dosis loading atau dosis muatan, loading dose atau dosis muatan, yaitu cara yang pertama adik-adik tentukan mencari dulu kisaran terapi dari pustaka, yaitu KEM dan KTM-nya berapa untuk obat itu. Nah, dari situ adik-adik tentukan CSS. CSS ini harapan kita kan berada di antara kisaran terapi ya. Kita tentukan CSS, kemudian kita cari volume distribusi dari pustaka juga. Ini volume distribusi dari pustaka digunakan untuk menghitung dosis loading. Cara pertama, DL sama dengan CSS kali volume distribusi. Kemudian cara yang kedua adalah T setengah, kita cari dulu T setengah eliminasinya dari pustaka. Nah, T setengah eliminasi ini digunakan untuk menghitung K. K sama dengan 0,693 per T setengah eliminasi. Ketemu K, masukkan ke dalam rumus DL sama dengan dosis infus per K. Dosis infusnya diperoleh dari formularium atau dari dosis yang sudah lazim digunakan dalam praktek klinis. Oke. Nah, kedua cara ini, cara 1 dan cara 2 ini syaratnya adalah subjeknya belum pernah mendapatkan obat sama sekali, atau kalau dia sudah pernah mendapatkan obat sebelumnya, kadar obat dalam darah itu sudah sangat rendah ya. Nah, gimana kalau kedua subjek itu ternyata sudah pernah
mendapatkan obat, tetapi kadar obat dalam darah itu masih ada dalam jumlah yang signifikan, kita pakai rumus dosis inkremental ya. Sama dengan C target. C target adalah CSS dikurangi C yang sekarang dikali volume distribusi. Ya, ini seperti contoh soal yang kemarin buat PR ya. Jadi kalau subjeknya sudah pernah mendapatkan obat tersebut dan kadar obat dalam darah itu masih signifikan jumlahnya, maka kita ngitungnya pakai rumus dosis inkremental, yaitu C target, ini CSS yang kita harapkan berapa, dikurangi kadar obat dalam darah sekarang, ini C pasca infusi, ya, kemudian dikalikan volume distribusi. Lalu bagaimana kalau diinfus diberikan secara bersama-sama dengan loading dose, grafiknya akan seperti A ini adalah DL ya, A ini DL intravena dosis tunggal atau dosis muatan. Kemudian infus, grafiknya kan seperti ini ya, diperoleh CSS. Katakan ini B. Nah, ketika infus diberikan secara bersama-sama dengan dosis muatan, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Dia mencapai CSS dalam waktu yang lebih cepat. Maaf, melihat, maaf. Nah, C1, katakan ini adalah C1 ya. C1 sama dengan C0 kali eksponen min K kali T. Ingat ini yang turun kali eksponen min K kali T langsung ya. C0-nya sama dengan DL per VD. Dosis loadingnya berapa? Dibagi volume distribusi kali eksponen min K kali T. Sedangkan kalau yang B ini yang infus, katakan ini sebagai C2. C2 sama dengan dosis infus per K kali VD kali 1 min eksponen min K kali T. Ya, ini yang naik ya. Yang naik ada 1 minnya. Kalau turun langsung kali eksponen min K kali T. Nah, ketika infus itu diberikan secara bersama-sama dengan dosis maintenance, maka kadar obat dalam darah adalah C1 plus C2. Ini tadi DL-nya, ini C2-nya adalah infus. Berarti ini DL per VD kali eksponen min K kali T ditambah C2 D infus per K kali VD dalam kurung 1 min eksponen min K kali T. Ini kalau loading dose dan infus diberikan secara bersama-sama. Nah, saya mau ada sedikit ralat untuk yang soal nomor 2. Kemarin saya salah ketik, di sini 200 ya, yang benar adalah 150. Karena ini saya masukkan di sini 150 ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Yang PR-nya kemarin. Ini yang mau maju siapa ya? Barangkali ada dari teman-teman yang mau menjawab jawaban PR minggu kemarin yang saya berikan. Di share screen boleh tulisannya. Mau coba, Bu? Kamu sudah sering ya sepertinya. Mungkin teman-teman yang lain dulu ya. Maaf ya Mas Andre ya. Biar
teman-temannya yang lain yang mencoba menjawab. Kamu sudah pinter soalnya. Oke, dari kelas A aja ya, saya tunjuk aja ya. Nanti gantian dari kelas B. Dari kelas A. Ini saya lihat absensinya ya. Nah, urut aja deh. Alfi Rizky Ayunin. Mbak Alfi Rizky. Ini banyak yang nggak masuk ya, Dek ya. Partisipannya cuma 29. Oh, tidak ada orangnya. Saya aja yang menjawab kalau gitu, saya kelas A. Oh ya, Mbak Beris ya. Silahkan Mbak Beris. Ini harus share screen ya? Iya Mbak, supaya teman-temannya bisa melihat. Kalau dari HP nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Ya udah kelihatan ya Bu. Kelihatan Mbak, sudah kelihatan. Mbak bisa jelaskan ke teman-temannya Mbak. Jadi yang pertama itu soalnya jika infus dihentikan setelah mencapai CSS, berapa lama agar kadar obat mencapai KIM? Itu bisa pakai rumus CT sama dengan CSS kali E NKT, terus didapetin T-nya 6,11 atau 6 jam bulatnya. Jadi setelah stop infus, dia bakal setelah stop infus, kadarnya bakal mencapai KM setelah 6 jam. Terus yang kedua, kadar obat dalam darah setelah 10 jam stop infus itu pakai rumus yang sama. Berarti C10 sama dengan CSS kali E, terus K-nya dapat yang dari kemarin min 0, jadinya min 0,1733 dikali 10, 10-nya 10 jam, didapat hasil C10 sama dengan 5,0999 mg per liter atau ya 5 mg per liter. Terus yang ketiga, ternyata dalam kadar 10 jam itu kadar obat dalam darahnya belum mencapai di bawah KM. Jadi perlu dinaikkan kadarnya sampai kadar tunak atau 28,85 mg per liter. Jadi perlu penambahan loading dose-nya berapa, dan obatnya masih dalam kadar bermakna, jadi bisa pakai rumus dosis loading dose sama dengan C target dikurangi C sekarang atau C obat dalam darah, lalu dikali sama VD. VD-nya udah diketahui dari soal sebelumnya kalau 10 liter. Jadi sama dengan 28,85 dikurangi kadar obat sekarang 5,099 dikali 10 liter sama dengan dosis loading dose-nya yang perlu ditambahkan yaitu 237,51 mg. Sudah. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau sudah sama semua? Sudah sama, Bu. Oke, sama ya. Jadi betul sekali ini yang disampaikan oleh Mbak Beris. Yang pertama kita mencari T ya. Soal A itu kita mencari T, diketahui KEM-nya 10 mg per liter. Jadi KEM 10 mg per liter ini dimasukkan ke CT sama dengan CSS kali eksponen min K kali T. Kita mencari T ketemu 6 jam. Kemudian yang soal nomor B ini mencari C 10 jam setelah infus dihentikan, ketemunya 5,099.
Kemudian soal yang C ini kita mencari dosis inkremental, C target dikurangi C sekarang, C targetnya ini CSS 28,85 dikurangi 5,099 kali VD 10 liter ya. Ya betul sekali Mbak Beris, terima kasih. Mbak Beris bisa Oke. Kemudian kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu pemberian bolus berulang. Oke, maaf saya keluar sendiri nih tadi. Kayaknya Zoom-nya crash deh ini. Dan udah saya install ulang. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Setelah kita membahas pemberian infus ya, infus intravena, kali ini kita akan membahas farmakokinetika setelah pemberian intravena berulang atau bolus berulang ya. Selain cara pemberian obat secara infus, kadangkala obat juga dikasihkan secara suntikan bolus berulang kali dengan dosis dan interval tetap. Nah, ini sama seperti infus, nanti lama-kelamaan obat itu akan mencapai keadaan tunak. Tapi bedanya dengan infus adalah bentuk kurvanya. Kalau dalam infus intravena akan menghasilkan kurva datar. Tetapi kalau pada suntikan intravena berulang, maka bentuk kurvanya adalah fluktuatif, berupa kadar maksimum dan kadar minimum obat di dalam darah. Nah, kita lihat bentuk grafiknya seperti ini ya. Kalau infus tadi kan bentuknya seperti ini mendatar ya. Kalau intravena berulang atau bolus berulang, kurvanya bentuknya seperti ini, ada naik turun. Kalau intravena bolus saja seperti sebelum UTS itu ya, kan bentuknya seperti ini ya. Grafiknya turun set gitu ya. Tapi kalau dosisnya dilakukan berulang kali, maka akan begini kan. Nah, akan begini naik ya. Ini seperti itu. Nah, suatu saat ini akan mencapai keadaan tunak yang sudah stabil ya, seperti ini kurvanya. Keadaan tunak itu disebut keadaan di mana kadar obat di dalam darah itu berfluktuasi antara maksimum dan minimum di dalam kisaran terapi. Jadi katakan ini kisaran terapi ya. Ini sudah maksimum dan minimum ya. Ini maknya, ini minimumnya. Ini sudah stabil. Kalau ditarik garis, ini akan seperti ini ya, garis titik-titik ini ya. D tak terhingga average, rata-rata. Nah, perubahan jumlah obat di dalam tubuh dapat dihitung menggunakan rumus DT sama dengan DIV kali eksponen min K kali T. Ini setiap waktu ya, perubahan jumlah obat di dalam tubuh setiap waktu. Ingat ini jumlah ya, jumlah itu D. Tapi kalau kadar atau konsentrasi nanti CT, beda ya, D sama CT itu berbeda. Nah, jika obat diberikan dengan interval tetap, simbolnya interval adalah tau, maka jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh pada akhir suatu interval ya, D-min-nya ya, pada akhir suatu interval atau menjelang injeksi berikutnya. Kalau digambar berarti di titik ini ya,
DT sama dengan DIV kali eksponen min K kali tau. Katakan ini injeksi pertama. Injeksi pertama. Maka kadar obat dalam darah akan mencapai maksimal disebut D1 mak. Kemudian suatu saat nanti obat akan turun sampai mencapai kadar minimal di akhir interval pemberian. Jadi sebelum dimasuki injeksi yang kedua. Ini disebut D1 min. Ya, jadi ini nanti masuk injeksi kedua. Kemudian setelah injeksi kedua, nanti kadar obat darah dalam darah akan naik lagi menjadi D2 max. Nih, D2 max. Jadi D2 max ini sama dengan injeksi kedua DIV plus D1 min. Kemudian suatu saat di akhir interval pemberian, maka dia kadarnya akan turun menjadi D2 min. Menjelang injeksi yang ketiga. Di sini kan injeksi ketiga. Kadarnya turun, D2 min. Kemudian setelah injeksi yang ketiga, nanti kadarnya akan naik lagi menjadi D3 max. Ya, D3 max ini berarti sama dengan D2 min ditambah DIV. Jadi yang disuntikkan berapa dosisnya gitu. Begitu seterusnya sampai tak terhingga. DT adalah perubahan jumlah obat di dalam tubuh. DIV sama dengan dosis intravenanya berapa yang disuntikkan ya. Kemudian K, ini K kecil ya. K sama dengan ketetapan kecepatan eliminasi obat, kemudian T, waktu yang ditempuh obat setelah diberikan, jadi T setiap saat ya. Kalau tau adalah interval pemberian obat itu diberikan setiap berapa jam. Gitu. Kemudian fraksi dosis obat yang masih berada di dalam tubuh pada akhir interval pemberian obat. Ya, ini pada akhir ya, F sama dengan DT per DIV atau eksponen min K kali tau. Sehingga apabila dosis yang diberikan, dosisnya tetap dan kecepatan eliminasi obatnya juga tetap atau tidak berubah ya, dosis dan kecepatan eliminasinya tidak berubah. Maka semakin lama interval pemberian obat, akan semakin kecil jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh karena DT semakin kecil. Oke, maksudnya begini. DT tadi rumusnya adalah DIV kali eksponen min K kali tau. Di sini dikatakan semakin lama interval pemberian obat, berarti semakin besar ya intervalnya, misalkan 8 jam. Berarti eksponen min K kali 8. Dibandingkan misalkan obat itu diberikan setiap 5 jam. Eksponen min K kali 5. Ini nilainya lebih besar mana, Dik? Eksponen min K kali 8 sama eksponen min K kali 5. Semakin besar nilainya ini, maka ini hasilnya akan semakin kecil. Ya, semakin kecil nilainya interval, maka hasil eksponen min K kali T akan semakin besar. Jadi dikatakan bahwa semakin lama interval pemberian obat akan semakin kecil jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh karena DT semakin kecil. Jadi DT-nya sama dengan DIV kali, kalau ininya besar, berarti nilainya eksponen min K kali T semakin kecil. Berarti DT-nya juga semakin kecil. Ya, sebaliknya kalau misalkan
ini intervalnya 5 jam, maka hasil eksponen min K kali 5 itu nilainya lebih besar dibandingkan eksponen min K kali 8. Adik-adik bisa masukkan ya ke kalkulator, dicoba. Misalkan K-nya berapa? K-nya 0,10 misalkan. Nanti hasilnya berapa? Pasti akan dapat kalau ini lebih besar, eksponen minusnya ini, yang di dalam minus ini lebih besar, maka hasilnya akan lebih kecil. Kali eksponennya ini besar. Kalau ini besar, ya, intervalnya kecil, maka DT-nya akan semakin besar. Oke, kesimpulannya, jadi semakin lama interval pemberian obat, intervalnya semakin besar, maka akan semakin kecil jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh karena DT-nya kecil, DT-nya kecil. Jadi kalau intervalnya semakin besar, DT-nya semakin kecil, berbanding terbalik ya. Kalau intervalnya kecil, DT-nya nanti akan semakin besar. Karena nilai eksponen min K kali angka yang besar nanti akan menghasilkan nilai yang lebih kecil. Maka besar dosis dan interval ya DIV dan ini interval ini bisa diatur sehingga obat dalam tubuh terakumulasi dan tercapai keadaan tuna, yaitu keadaan di mana kadar obat di dalam darah berfluktuasi antara maksimum dan minimum di dalam kisaran terapi. Jadi nanti kalau kita penyesuaian dosis bisa ya DIV sama intervalnya diubah-ubah supaya kita memperoleh DT. Sedangkan kalau kita mau menghitung jumlah maksimum obat di dalam tubuh pada waktu tak terhingga, ya Dmax tak terhingga sama dengan DIV per 1 min FF tadi adalah ini ya, fraksi obat yang masih tersisa. Jumlah obat minimum di dalam tubuh pada waktu tak terhingga. D min tak terhingga. Ingat tadi gambarnya, saya gambar lagi seperti ini ya. Ini kan masuk injeksi ya, masuk injeksi di sini. Di sini misalkan D1 mak, DN mak lah katakan. Ini D min, ini D mak ya. D mak tadi kan rumusnya adalah DIV. Ini kita lakukan suntik di sini, DIV ya. D mak sama dengan DIV ditambah D min. Ini tak terhingga, ini tak terhingga. Berarti kalau D min tak terhingga, kalau kita mau mencari D min berarti DIV, salah, D mak min DIV kan, ini tak terhingga, ini tak terhingga. Jadi rumus ini ya. D min tak terhingga sama dengan D max tak terhingga dikurangi DIV. Karena tadi kita mencari D max ya di puncak ini sama dengan DIV yang kita suntikkan berapa ditambah D min. Lalu jumlah rata-rata obat di dalam tubuh pada keadaan tuna. Jumlah rata-ratanya ya. D tak terhingga average sama dengan F kali D intravena per K kali tau. F-nya adalah ketersediaan hayati obat, intravena bolus, F-nya 1. Oke, langsung latihan soal ya. Seorang pasien disuntik antibiotik 500 mg secara intravena bolus setiap 8 jam. Ini intervalnya ya, tau-nya 8 jam, kemudian terdistribusi dengan volume distribusi 10 liter, waktu paroeliminasi antibiotik 4 jam. Hitunglah jumlah maksimum obat dalam tubuh setelah injeksi pertama. Ini ya, D1 max.
Pertanyaan pertama menghitung D1 max, kemudian pertanyaan kedua jumlah minimum obat dalam tubuh setelah injeksi pertama atau menjelang injeksi berikutnya, D1 min berarti. Kemudian soal yang ketiga, jumlah maksimum dan minimum obat di dalam tubuh pada waktu tak terhingga. Dmax dan D min tak terhingga. Oke, coba adik-adik hitung dulu ya. D1 max, ini D1 min. Nanti perwakilan kelas B yang akan menjawab ya. Gantian. Bu Ina, maaf, boleh ke slide sebelumnya nggak? Slide 6.
Maaf, Bu Ina izin bertanya. Ya, Boleh di ke slide sebelumnya nggak Bu, yang rumus F kecil tadi apa ya Bu? rumus apa Mbak? F yang kecil, F kecil. Ini. Ya. Makasih Bu. Iya. Ada yang udah selesai? Perwakilan kelompok B. Perwakilan kelas B. D1 mak, D1 min, D tak terhingga mak.
Saya sambil screenshot ya Mbak ya. Mungkin dari perwakilan kelas B ada yang udah ketemu jawabannya. Di satu maknya ketemu berapa teman-teman ini? Dari kelas B ada Mbak Adinda udah sering ya. Aji Prasetya. Aji Prasetya ada? Ada, Bu. Ya, ketemu berapa, Mas? Di satu mak ini sama dengan 500 mungkin. ya 500 miligram ya. Di satu mak sama dengan DIV ya yang kita suntikkan pertama kali. Karena di sini belum ada akumulasi ya. Masih dosis yang pertama, kemudian D1 min sama dengan 125 mg. DIV kali eksponen min K kali tol. 500 kali, ini tadi disebut F ya. F sama dengan eksponen min K kali tol. Sama dengan, kita nyari K-nya dulu. Kita nyari K-nya dulu. 0,693 per T setengah eliminasinya 4. Ketemu berapa Mas K-nya Mas? 0,1735. 0,17325. Nah, ini masukkan ke sini ya, ke rumus F-nya, eksponen min K 0,173 kali intervalnya berapa ini tadi? 8 jam. Ya, 8 jam. Ketemu E-nya F-nya 0,25 ya, F-nya. Berarti ini masukkan ke sini. 0,25. Ketemunya adalah 125 mg ya. Oke, selanjutnya D min sama D max pada waktu tak terhingga. Ini saya hapus ya. Oke, kelas B ada siapa nih? Amalia Sekar Utami. Enggak ada ya. Arpina Amalia. Ini apa ada acara lain ya, Dek ya? Kok yang hadir tumben cuman 36 ya? Mbak Bingah. Nah, ini ada nih Mbak Bingah. Mbak Bingah ketemu D max tak terhingga sama D min tak terhingganya berapa ya? Itu sih Mbak.
Iya, D-max tak terhingga sama dengan DIV per 1 min F. DIV-nya 500 ya. Saya baru memahamin yang Oh, iya. tadi sih yang Oke, baik. Tadi kita sudah ketemu ya, F-nya adalah 0,25 tadi ya. Jadi, DIV 500 per 1 min F. 1 min 0,25, jadi 6,6,67. Kemudian di sini, dari sini digunakan untuk menghitung D-min tak terhingga, yaitu D-max tak terhingga dikurangi DIV. 66,67 dikurangi DIV tadi 500. Sama dengan 166,67. Ini ada pertanyaan di average nggak ya? Nggak ada. Kita tambahin di average ya. D tak terhingga rata-rata sama dengan F kali DIV per K kali tau. Dimasukkan ketemu 361 miligram. Ini tinggal memasukkan rumus saja ya. Saya ulangi ya tadi adik-adik mungkin ada yang belum jelas tadi D1 max sama dengan DIV ya. D1 max sama dengan DIV karena belum ada akumulasi jadi masih pemberian yang pertama sama dengan dosis intravena. Oh saya ini share ini aja ya. Apabila injeksi pertama diberikan kepada subjek jumlah maksimum obat di dalam tubuh sama dengan dosis obat yang disuntikan ya injeksi pertama. D1 max sama dengan DIV, D1 max-nya berarti sama dengan 500 mg. Terus kita cari berapa jumlah minimum obat di akhir periode interval. Jadi intervalnya kan setiap 8 jam ya, menjelang akhir 8 jam atau menjelang injeksi berikutnya atau menjelang injeksi yang kedua, jumlah obat minimum itu berapa? DIV kali eksponen min K kali tau. Berarti kita di sini nyari K sama F-nya dulu ya. K-nya diperoleh dengan 0,693 dikurangi dibagi T setengah eliminasi 4 jam ketemunya 0,173. Kemudian intervalnya 8 jam maka F-nya sama dengan eksponen min K kali 8 jam ini ketemu 0,25 ya F-nya. Masukkan saja ke sini ke rumusnya, DIV sama dengan eksponen min K kali tau, 500 kali eksponen min K kali tau tadi kan disebut juga F ya. Kita sudah mencari F-nya 0,25. Jadi ketemu D1 min-nya 125 mg. Terus ini kita nyari jumlah maksimum dan minimum di dalam obat di dalam tubuh pada waktu tak terhingga. Ini tinggal masukkan aja nilai-nilainya. Kemudian soal yang selanjutnya ya, masih dengan soal di atas, hitunglah jumlah obat di dalam tubuh sebelum suntikan ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan setelah suntikan ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau sebelum suntikan itu artinya D-min, ya yang di bawah ini. Kalau setelah suntikan berarti D-max. Mulai dari suntikan kedua, tadi sudah dihitung ya, 125, sebelum suntikan kedua tadi atau D1 min. Suntikan ke 1, ini kan D1 ya. D1 max, ini D1 min. Atau sebelum suntikan kedua, ini kan suntikan kedua di sini. Ya, sebelum suntikan kedua berarti D1 min. 125 tadi sudah ketemu. Terus ditanyakan adalah setelah suntikan kedua dan seterusnya D2 max. Ini nanti berarti D2 max-nya berapa? D2 max sama dengan DIV ditambah D1 min. Gitu ya rumusnya. Kemudian D2 min sama dengan D2 max kali eksponen min K kali tau. Ini D2 min. Atau sebelum suntikan ketiga. Ini suntikan ketiga. Di sini. Melihat. Ini berapa? Oke. Begitu seterusnya ya. D3 max. Ya, adik-adik coba hitung dulu sampai 10.35 ya, 10 menit.
Bu Ina, permisi ingin bertanya Bu. Ya, silahkan. Bu, minta tolong geser ke slide sebelumnya ini Bu. Ingin tanya yang DAV tadi Bu. Nah, Ini, nggih, Bu. Nah, itu kan rumusnya kan F dikali DIV dibagi K kali TO. Nah, di Bu Ina itu 500-nya nggak dikali 0,25 dulu nggih Bu? Atau bagaimana Bu? oh ini beda Mbak, ini F besar ya. Oh. Ini F besar, bukan F kecil. Kalau yang ini D maksa terhingga ini pakainya F kecil atau fraksi obat yang tersisa. Kalau pada rumus D average, ini pakainya F besar atau bioavailabilitas intravena 1. Jadi 1 kali 500 kan tetap 500. Oh, nggih. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Maaf Bu Ina izin bertanya.
Iya Mbak, silakan. Itu untuk to-nya itu yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya, Bu? To yang dimasukkan. Bukan Mbak. To-nya itu tetap Tetap 8. 8. Oh, oke. Baik, Bu. Terima kasih. Ini kok diklik ESC nggak bisa ya? Sebentar, gangguan. Sebentar Mbak, gangguan ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini maksudnya puncak-puncaknya itu Mbak. Peak-peaknya ini ya. D2 max, D3 max, kemudian D4 max. Untuk intervalnya tetap 8 jam. Jadi kalau mau ngitung ini berurutan, berarti harus dihitung ini dulu, baru nanti berurutan gitu. Udah, kita kan sudah menghitung F-nya ya, F-nya 0,25. Jadi nanti tinggal kali 0,25 gitu. Misalkan ini D2 min sama dengan D2 max kali 0,25 gitu. Terus nanti D4 D4-nya berarti IV kali D3 min. Berarti pada saat kita memberikan suntikan keempat, jumlah obat yang ada di dalam tubuh itu masih tersisa D3 min ditambah suntikan yang kita berikan. Itu berarti D4 max sama dengan D3 min ditambah DIV. Begitu seterusnya ya. Ada yang udah ketemu?
Bentar saya gedein gambarnya. Nah, begini ya. Sebentar. Oke, ini saya jelasin lagi. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang bingung ya. Ini tadi kita memberikan suntikan, nah ini kunci jawabannya ya. Suntikan pertama, di sini ya, kita kasih ini suntikan pertama atau DIV. Kadar obat di dalam tubuh karena belum ada akumulasi ya, masih suntikan yang pertama, berarti di sini adalah sama dengan DIV. D1 max sama dengan DIV 500. Dosisnya tadi kan 500 ya. Kemudian nanti lama-kelamaan dia kadarnya akan menurun sampai menjelang akhir pemberian. Menjelang akhir interval pemberian. Ini tadi intervalnya kan 8 jam ya. Berarti menjelang 8 jam dia kadarnya akan turun. D1 min. Terus kita kasih injeksi yang kedua. Sebentar, ada binatang masuk rumah saya. Terus ini tadi kita kasih injeksi yang kedua ya. Berarti pada saat injeksi yang kedua ini, jumlah obat yang berada di dalam tubuh masih ada D1 min ya, tersisa tadi berapa, ditambah DIV. Ya, jadi D2 max-nya sama dengan jumlah obat yang masih tersisa di dalam tubuh atau D1 min, ditambah suntikannya berapa tadi? 500 ya, ditambah 500 lagi atau DIV. Kemudian nanti dia lama-kelamaan akan turun lagi kadar obat di dalam jumlah obat di dalam darah. Sampai suntikan yang ketiga. Sebelum disuntik yang ketiga, jumlah obat di dalam tubuh adalah D2 min sama dengan D2 max kali eksponen min K kali tau, karena intervalnya 8 jam. Ya. Kemudian setelah kita berikan suntikan yang ketiga, berarti kadar jumlah obatnya naik. Ya, naik lagi menjadi D3 max. Sama dengan jumlah obat yang tersisa tadi masih ada D2 min ditambah DIV-nya 500. Begitu seterusnya ya Dek ya, sampai tak terhingga. Ternyata setelah disederhanakan, nah ternyata ini sudah bisa diisikan ya, jawabannya sudah ketemu. Ternyata rumus ini bisa disederhanakan adik-adik menjadi D max N sama dengan DIV kali dalam kurung 1 min eksponen min N kali K kali tau per 1 min eksponen min K kali tau. Sedangkan Dn min sama dengan jumlah obat dalam tubuh setelah suntikan ke N. Jumlah minimalnya adalah DIV kali dalam kurung 1 min eksponen min N kali K kali tau per 1 min eksponen min K kali tau dalam kurung tutup
dikali eksponen min K kali tau. Jadi bedanya kalau yang min ada dikali eksponen min K kali tau. Karena dia kan turun. Ya, kalau max itu kan yang di puncak. N sama dengan N adalah jumlah suntikan. Jumlah suntikan yang telah diberikan. Jadi suntikan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau T ini kan ada tau dan T ya. Kalau tau ini adalah interval, tau. Kalau T sama dengan waktu setelah pemberian ke N. Oh, di sini belum muncul, Dek. Belum muncul T-nya, berarti masih pakai tau, interval aja. Oke, dari sini tadi kan, kalau kita mau ngitung manual, bisa ya, D1 max, D1 min, kemudian D2 max sama dengan D1 min plus DIV. Lalu kadar jumlah obatnya turun menjadi D2 min, sama dengan D2 max kali eksponen min K kali tau, dan seterusnya. Ini kalau manual. Ternyata rumus ini bisa disederhanakan menjadi Dn max sama Dn min. Oke, seperti itu. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Apakah teman-teman masih ada yang kebingungan? Untuk jawabannya tadi bisa adik-adik cocokkan ya jawaban masing-masing. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Atau sudah cukup jelas? Kok izin saya? Mbak Adinda sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi kalau mau dihitung manual bisa, kalau pakai rumus yang disederhanakan ini juga bisa. Kalau oh, saya terpental ini. Lagi enggak bagus ya sinyalnya. Jadi intinya kalau jumlah obat yang di bawah ya, yang minimal, ini sama dengan D max-nya dikali eksponen min K kali tau. Tetapi kalau pas maksimal, pas di atas, berarti DIV ditambah jumlah obat yang minimal. Ya. Oke, kita lanjut ke ini. Jumlah obat di dalam tubuh setiap waktu dalam suatu interval pemberian obat. Jadi DN. Jumlah obat ya ini ya, D ya, bukan C ya. Nanti satuannya miligram. Nah, karena D sama dengan volume distribusi kali C. Nah, C ini adalah konsentrasi atau kadar. Maka persamaan ini bisa diubah. DN sama dengan VD kali C. Berarti kalau kita mau nyari C, VD-nya ikut ke bawah. Ini kan. Ini kali C kali VD itu kan sama dengan D. Ya. Kalau kita mau menghitung kadar obat dalam darah setiap waktu dalam suatu interval pemberian obat, pakai rumus ini.
Nah, di sini ada T sama tau tadi yang udah saya jelasin tadi. Kalau tau adalah interval pemberian obat, kalau T adalah waktu. Setiap waktu, sembarang ya, sembarang titik. Kemudian faktor akumulasi obat pada pemberian obat ke N. Ini sebelum mencapai keadaan tunak. Nanti kalau setelah tercapai keadaan tunak, rumusnya lain lagi. Faktor akumulasi sama dengan 1 min eksponen min N kali K kali itu per 1 min eksponen min K kali itu. Ini faktor akumulasi obat pada pemberian obat ke N. Kesekian kali. Misalkan berapa akumulasi setelah obat itu disuntikkan sebanyak 50 kali. Pakai ini. Nanti N-nya adalah 50. Nah, ini soal yang kedua. Seorang pasien mendapatkan suatu antibiotik intravena berulang dosis 500 mg setiap 5 jam. Volume distribusinya 20 liter, setengah eliminasinya 3 jam. Berapa kadar obat dalam darah 3 jam setelah suntikan kedua? Jadi C23 ya. T-nya adalah 3 jam, N-nya 2. Ya, setelah suntikan kedua, N itu berapa jumlah suntikan yang sudah diberikan, kalau T waktu 3 jam. Adik-adik nyari C32, kemudian nyari F-nya, faktor akumulasi obat setelah obat itu diberikan sebanyak 50 kali. Ini coba adik-adik hitung dulu ya, F-nya pakai ini rumus ini, faktor akumulasi. Kemudian kadar obat dalam darah 3 jam setelah suntikan kedua, berarti ini CN. T-nya 3 jam, N-nya 2. Coba adik-adik hitung dulu, nanti ketemunya berapa, kita cocokkan sama jawaban punya saya.
Jadi ada yang sudah ketemu berapa C32 sama F-nya? Yang A itu berarti C2. Ketemu berapa Mbak dirimu? Hmm, 16,44 bukan Bu? 16,42. Ya, sekitar 16,4 ya. Terus F-nya? 1, Bu. 1,315. 1,315. Ya, mungkin beda-beda koma dikit ya. Kalau saya ketemunya 1,46. Karena ini ketika N-nya dimasukkan gede, ini nanti hasilnya tuh mendekati 0 gitu. Jadi saya ambil ini, anggap ini 1. Jadi ininya hilang karena mendekati 0 gitu. 1/0,685. Jadi 1,46. Oke, manfaat kita menghitung F adalah kita bisa memprediksi ya kadar maksimum dan kadar minimum sesudah obat itu diberikan ke sekian kali. Jadi F itu kan faktor akumulasi. Artinya faktor akumulasi 1,46 artinya kadar obat, kadar puncak, dan kadar minimum obat setelah diberikan kesekian kali. Tadi ke 50 kali ya. Yaitu 1,46 kali lebih besar daripada kadar puncak dan kadar minimum setelah dosis pertama. Jadi faktor akumulasinya 1,46. Jadi kadarnya 1,46 kali lebih besar dibanding dosis yang pertama. Manfaatnya adalah untuk memprediksi kadar maksimum dan minimum setelah obat itu diberikan kesekian kali. Jadi obat itu sudah diberikan 50 kali, itu kadar puncaknya sama kadar minimumnya itu berapa? Apakah fluktuasi ini masih masuk dalam kisaran terapi atau tidak? Ya, apakah fluktuasi kadar obat itu berada dalam kisaran terapi atau tidak? Masih di dalam kisaran terapi atau di luar kisaran terapi. Jadi faktor akumulasinya 1,46. Artinya kadar puncak dan kadar minimum, ini puncak sama minimum ini 1,46 kali lebih besar ya pada pemberian obat setelah 50 kali diberikan. Kadar obatnya 1,46 kali lebih besar daripada pada saat tadi dosis pertama, suntikan pertama gitu. Nah, ini dengan catatan bahwa kondisi faal pasien itu tidak berubah, artinya dia tidak mengalami penyakit-penyakit disfungsi ginjal maupun disfungsi hati. Jadi subjeknya normal. Tapi seringkali Dek, kalau di dalam prakteknya pada beberapa pasien, terutama yang mengalami gangguan patologis ya, dia akan ada perubahan K dan perubahan VD. Sehingga kita perlu melakukan TDM untuk melakukan adjustment dosis, penyesuaian dosis. Nah, untuk penyesuaian dosis itu nanti akan kalian bahas di mata kuliah farmakokinetika klinis. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau kondisi keadaan tuna itu sudah tercapai di dalam darah? Ini yang kita bahas sebelumnya ini tadi kan pada saat sebelum keadaan tuna tercapai. Nanti kalau setelah keadaan tuna tercapai 1 minus 0 ya, ini tadi eksponen min N kali K kali tau-nya mendekati 0 sehingga rumusnya 1 min 0 menjadi 1. Rumus yang ini tadi. Ini ya.
ini mendekati 0, berarti 1 min 0 ya, tetap tinggal 1 aja. Rumusnya berubah menjadi CSS sama dengan DIV per VD kali 1 per 1 min eksponen min K kali tau kali eksponen min K kali T. Kemudian kalau kita mau memprediksi kadar obat maksimum dan minimum pada keadaan tunak. Ini pada keadaan tunak, CSS maksimum sama CSS minimumnya bisa dihitung. Bedanya yang minimum adalah ada kali eksponen min K kali TU-nya ya. Karena dia kan turun. Pokoknya kalau turun itu kali eksponen min K kali TU. Oke, ini kadar CSS maksimum dan minimum. Kemudian faktor akumulasi bisa dihitung 1 per 1 min eksponen min K kali TU. Ini ingat ya adik-adik, ini setelah keadaan tunak tercapai. Jadi rumusnya beda lagi dengan yang tadi. Kemudian kadar rata-rata obat dalam darah pada keadaan tunak, CSS average. Ini bisa kalian hitung juga, F kali DIV per VD kali K kali TOW. Karena clearance sama dengan K kali VD, ini sama dengan clearance ya. Maka rumusnya bisa berubah jadi ini, DIV per clearance kali tau, F-nya ini sama dengan 1, atau bioavailabilitas intravena 1. F besar ya, beda dengan ini ya, ini kan F kecil. Kemudian karena DIV per clearance itu AUJ, maka rumusnya bisa berubah, ini kan AUJ ya, jadi rumusnya bisa berubah menjadi AUJ per tau, CSS average. Nah, untuk mengubah harga CSS average supaya berada dalam kisaran terapi, maka besar dosis intravena, ini DIV, dosis intravena, dan interval pemberian, TOW, ini dapat diubah-ubah. Jadi kita mau menentukan CSS average itu berapa, kita bisa utek-utek DIV sama TOW-nya, ya, dosis intravena, dan interval pemberiannya. Dengan catatan bahwa VD dan K suatu obat pada individu tersebut tetap, atau si subjek itu tidak mengalami penyakit-penyakit disfungsi hati maupun ginjal. Jadi VD dan K-nya tetap. Tetapi pada kenyataannya kedua parameter tersebut dapat berubah pada kondisi patologik. Kondisi seperti disfungsi hati atau ginjal, kemudian adanya interaksi obat dengan obat lain, sehingga perlu dilakukan TDM untuk menentukan VD dan K yang sebenarnya pada subjek. Jadi VD dan K ini bisa berubah-ubah pada subjek, terutama yang mengalami penyakit disfungsi hati atau ginjal. Sehingga perlu kita lakukan TDM untuk menentukan VD dan K yang sesungguhnya pada subjek, supaya kita CSS-nya ini tidak melampaui harga KTM. Gambarnya seperti ini, suatu obat disuntikkan secara intravena setelah pemberian ke-1, ke-2, dan seterusnya, sampai tercapai keadaan tunak pada pemberian ke-N. Jadi naik turunnya itu sudah stabil ya kalau sudah tercapai keadaan tunak. Kalau ditarik garis titik-titik ini, maka akan kelihatan sudah mendatar ya, rata-ratanya, rata-rata max sama minimum. C average tak terhingga. Ini sudah mencapai CSS. Oke, kita latihan soal ini jam berapa? 11.03. Oke, ini kita adik-adik screenshot aja ya, coba dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita bahas soal ini. Yang pertama, ini tadi lanjutan dari soal yang sebelumnya. Adik-adik menjawab yang C sama D saja, karena yang A sama B tadi sudah ya. Kadar obat 3 jam setelah suntikan kedua, C32 tadi kan sudah, sama faktor akumulasi setelah obat diberikan 50 kali tadi juga sudah. Sekarang adik-adik menghitung berapa kadar antibiotik 3 jam setelah suntikan terakhir. CSS 3.
3 jam setelah suntikan terakhir. Kemudian berapa kadar obat maksimum dan minimum pada keadaan tunak dalam darah. JSS max sama JSS min. Itu ya soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, ini di screenshot dulu, klik sama rumusnya ini tadi, di screenshot dulu, klik. Ini juga di screenshot dulu. Kemudian soal yang keempat, obat disuntikkan secara intravena berulang dengan dosis 500 mg setiap 8 jam, volume distribusinya 20 liter, T setengah eliminasi 6 jam. Hitunglah kadar obat dalam darah pada jam keempat setelah suntikan intravena yang kedua. Berarti N-nya 2, T-nya 4 jam. Kemudian kadar obat maksimum, minimum, dan kadar rata-rata pada keadaan tunak. Lalu kadar obat dalam darah pada keadaan tunak 4 jam setelah suntikan terakhir. Lalu nilai clearance dan AUC obat tersebut. Ini berarti C24. Kadar obat maksimum pada keadaan tunak. JSS min sama JSS average. Lalu kadar obat dalam darah pada keadaan tunak 4 jam setelah suntikan terakhir. JSS 4. Clearance dan AUC. Ya, clearance dan AUC. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik sebelum kuliah ini saya akhiri. Untuk minggu depan saya masih belum tahu ya luring atau daring ya, karena hari Jumat itu hari yang rawan. Mas Anton yang biasanya membantu teknisnya itu ada acara terus kalau Jumat, karena Jumat itu kan weekend. Biasanya acara-acara keluar kota gitu weekend. Nanti kita sekali lagi luring ya, mungkin kalau Jumat nggak bisa kita reschedule aja hari lain yang Mas Anton bisa gitu ya. Oke, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu adik-adik sebelum kuliah kita akhiri. Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik. Barangkali mungkin adik-adik malu bertanya pada saat kuliah bisa japri saya ke WA. Begitu jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Kuliah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, saya izin leave.